Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Al Jagagiyah. Kali ini masih lanjutan di tempat yang sama. Kita bikin podcast lagi, ngobrol-ngobrol santai. Ya, edisi pribadi lagi di Bandung lah. Sekarang ada teman lah, rekan kuliah. Beliau itu adalah mahasiswa pasca sarjana calon magister di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung ya. Jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab lah ya. Nah, intinya di konten kali ini ingin sharing-sharing pengalaman ilmu dari beliau intinya, baik bagi mahasiswa yang jurusan bahasa Arab, mau pendidikan mau sastra, atau yang akan mau kuliah di jurusan bahasa Arab, atau yang tadinya nggak tertarik dengan kuliah jurusan bahasa Arab, mungkin beliau bisa bikin tertarik, tersulap, tersihir sehingga orang pada tertarik jurusan bahasa Arab. Mungkin nanti akan dijelaskan keenakan dan keenggak enakan apa bahasa bakunya ya, sukacita lah di jurusan bahasa Arab. Mungkin langsung aja nanti beliau mengenalkan biografinya dulu secara singkat, mungkin nama dan lain-lain lah. Mungkin langsung aja ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa kullu wa billahi taufiq wal hidayah. Syukran katsiran ila ahil kabir, ahina al-ustad al-mahbub, sadiqil mahbub fi Bandung. Itu. Nahnu nata'allam jami'an, nahnu nata'allam fi ulumid diniyah fi ma'had al-muawana wa kadzalika fil jami'ah Sunan Gunung Jati Bandung al-hukumiyah al-islamiyah al-hukumiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Walidzalika sya'urtu bil farhi, sya'urtu farhan jayidan ilaikum ya ahil kabir. Barakallahu lana, amin, fi kulli halin wa fi kulli sya'nin wa umrina barokatan, amin. Nah, mungkin terima kasih kepada saudara saya itu khususnya, dan saya anggap ini sebagai kakak saya gitu ya, karena seperjuangan ketika di Bandung, kenal di suatu lembaga dari awal gitu, dan sekarang bisa ketemu lagi gitu. Beliau sudah mukim di rumahnya, sudah kembali ke rumah. Kalau pribadi masih berkeliaran di Bandung itu mencari guru terbaik, yaitu pengalaman mungkin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saepul Iman ya. Sae ya, pakai sae. Ya, mudah-mudahan jadi saya akhlak, saya naon gitu kan, amin. Saya ilmuna, saya akhlakna gitu. Paling utama berkah gitu ilmunya, amin. Untuk semuanya juga yang mendengarkan dan yang melihat hal seperti ini, amin. Nah, itu saya asal dari Ciamis ya. Ciamis yang sekarang ujung Ciamis yang mau menuju ke Pangandaran. Itu. Nah, saya seperjuangan sama beliau gitu kan, kakak saya di sini Mas Fahdi gitu, selama udah berapa tahun ya di Bandung dulu, hampir 5 tahun ya, 5 tahunan atau 4 tahun berada di Bandung gitu. Dan saya kebetulan kuliah sejurusan sama dia, sama beliau di dulu kalau S1 itu di sastra Arab ya, bahasa dan sastra Arab, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora dulu gitu. Masuk 2013 akhir tahun ya. Kemudian selesai bersama, alhamdulillah, sidang skripsi bersama bareng sama beliau gitu. Dan akhirnya beliau mencari pengalaman gitu kan, ke Subang, kemana gitu. Kalau pribadi itu mencari pengalaman dulu di Bandung gitu, setahun. Kemudian setelah itu melanjutkan kuliah lagi gitu. Nah,
Untuk melanjutkan kuliah lagi saya itu paling utama kenapa dilanjutkan ke jenjang setelah S1 yaitu S2 itu karena ada faktor dan penyemangat gitu. Siapa penyemangatnya? Yaitu orang tua gitu. Karena dari semenjak saya setelah selesai SD, kalau dulu saya bukan SD tapi MI, Madrasah Ibtidaiyah, itu sudah di iming-imingi oleh orang tua karena saya dulu sangat kalau cek Sunda nama bangor gitu. Ya bangor dari kelas 1 MI sampai kelas 4 itu saya rajin untuk istilahnya diniyah, itu sekolah diniyah. Tapi kelas 4, 5, 6 itu tidak. Itu saya selalu kemana gitu, ke tempat main PS dulu gitu kan, kemana gitu. Jadi berkeliaran terus, bersepeda apa gitu. Jadi akhirnya orang tua menentukan untuk saya jangan tinggal di rumah gitu. Akhirnya saya kelembagakan gitu, lembaga pesantren di Tasik gitu. Akhirnya, nah setelah itu saya diberi peluang kembali. Kalau mau kuliah silahkan. Akhirnya saya ingin kuliah, akhirnya dapat di Bandung. Alhamdulillah gitu. Dengan apa namanya? Dibarengi dengan kehendak Allah gitu. Kehendak Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya saya kuliah itu di Bandung seperti itu. Itu salah satunya. Dan saya kunci gitu kan, saya bisa alhamdulillah bersyukur bisa sampai sekarang seperti ini, yaitu satu faktornya itu yaitu turut kepada orang tua. Itu paling utama. Dan di mana kita berada gitu kan, kita menginjakan kaki di mana saja, kita harus menikmati, meresapi, menghayati gitu kan. Dan paling utama itu menurut saya paling utama itu turut kepada orang tua gitu. Orang tua bilang seperti ini harus seperti ini. Tapi biasanya orang tua tidak tidak memberi beban dan tidak memberi tekanan gitu. Biasanya orang tua memberi pilihan kepada kita, tapi pilihannya itu yang terbaik gitu. Jadi saya sampai sekarang masih berada di Bandung, itu salah satunya karena faktor orang tua yang memberikan peluang kepada saya untuk kuliah. Selesai S1 lanjut S2. Nah gitu. Masuk ketika kuliah di S2 itu pengalaman pribadi saya itu yang paling utama. Pertama masuk saya minder gitu. Kenapa saya minder? Karena dilihat dari umur saya ya bisa dikategorikan belum dewasa gitu. Jadi masih di bawah 25 tahun gitu. Nah, adapun teman-teman ketika tes menuju ke S2 itu kategorinya udah 25 tahun ke atas. Bahkan yang udah berkepala berapa gitu kan. Ada yang 5, 6 gitu. Ada yang janggotnya udah segini gitu kan. Ada yang kumisnya tebal gimana gitu lah. Berarti ada yang udah beruban gitu. Jadi seperti itu. Paling pertama itu minder. Dan akhirnya minder itu saya curhatkan kepada paling utama ibu gitu. Ketika curhat ke ibu lewat telepon gitu, telepon seluler, dia mengatakan itu manfaat terbaik dan itu hal yang terbaik. Kenapa? Kamu berada di situ katanya, kamu berada di ruangan seperti itu, di wadah seperti itu, dan teman-teman kamu adalah yang lebih dewasa gitu, yang udah berumah tangga, sudah memiliki cek Sunda nama tos gaduh buntut gitulah. Nah itu bisa jadi bahan pelajaran, bukan hanya teori aja gitu, bukan hanya teori saja yang didapat, tapi ilmu kehidupan juga bisa didapatkan gitu. Maksudnya ilmu tentang ya rumah tangganya gitu kan, ilmu tentang bijaksananya seorang orang tua gimana gitu. Karena kan mau tidak mau ya mudah-mudahan kita menjadi orang tua juga nanti, dan mudah-mudahan keturunan kita juga menjadi keturunan yang soleh-solehah gitu, amin gitu. Nah itu paling utama minder saya.
di situ. Dan akhirnya ada dorongan motivasi dari orang tua, ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan sekarang di ujung perkuliahan, eh, yang menentukan gitu kan, yang menentukan Allah, rencananya itu ingin selesai tahun sekarang gitu kan, tapi wallahu a'lam gitu kan, wallahu a'lam bimuradihi, itu siapa yang menentukan gitu kan, Allah yang sangat menentukan, kita mah hanya berencana gitu. Dan akhirnya saya bersyukur juga gitu, karena di Bandung tidak hanya kuliah saja gitu, tapi mencari ilmu akhirat juga gitu. Maksudnya ilmu agama juga. Saya perdalam ilmu agama gitu dengan menekuninya dan melaksanakan dan mengamalkan sedikit-sedikit. Meskipun baru pertama kali gitu kan, baru pertama kali belajar, misalkan belajar tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu apa sekarang gitu ketika di Bandung. Tapi alhamdulillah manfaat dan apa namanya suka dukanya itu sangatlah bermanfaat gitu. Sulitnya hafalan gitu, itu paling utama. Saya orang yang kategori sulit untuk menghafal, bahkan memahami juga sulit gitu, apalagi memahamkan gitu, dalam artian mengamalkan dengan cara misalkan mengajar atau apa, itu yang sangat sulit. Tapi kalau dijalani, resapi, syukuri, insya Allah semuanya akan indah dijalaninya gitu mungkin. Nah itu suka dukanya kalau di S2. Nah untuk yang ingin gitu kan, ingin melanjutkan kuliah, itu jangan berkecil hati, jangan takut untuk biaya, karena kalau kita apa ya, ada kemauan, pasti Allah memberikan jalan. Itu kan ada istilah idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu gitu. Jika ada kemauan pasti ada jalan gitu. Ada bahasa Inggrisnya itu if there is will there is way gitu mungkin ya. Nah itu salah satunya. Kemudian itu hanya ungkapan-ungkapan mutiara ya, bahasa Arab. Ada juga dalam Al-Quran juga gitu kan. Paling utama takwa gitu kan. Wa may yaj'al lahu wa may yattaqillahu yaj'al lahu mahroja ya gitu kan. Mahroja, ada solusi, ada jalan terbaik itu untuk apapun yang akan kita lakukan gitu. Yang penting kita jangan terlalu ingin mengejar cita-cita tanpa kita dibarengi dengan takwa mungkin gitu. Berusaha aja terus gitu untuk bertakwa gitu, paling mungkin motivasi dari pribadi yang selaku sekarang lagi menekuni gitu, suatu bidang bahasa Arab gitu. Nah untuk bahasa Arab, kenapa saya suka bahasa Arab gitu kan? Karena dalam hadis sudah banyaklah disampaikan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW gitu kan. Kemudian yang lainnya, oh iya untuk S1-nya kan saya bukan di pendidikan gitu, di sastra Arab gitu. Itu sangat menarik dan manfaatnya gitu. Kajian solawat itu dibahas tentang gimana seluk beluknya, adanya syair gitu kan, dibahas. Nah dan sekarang saya ke pendidikan lebih ke metodologi gitu kan, cara mengajar gitu kan, cara membuat pelajaran gitu, membuat bahan ajar dan yang lainnya, itu sekarang gitu lagi ditekuni gitu. Nah untuk tadi belum dijawab ya, kenapa gitu suka ke bahasa Arab. Itu salah satunya saya itu suka berbicara bahasa Arab, meskipun ya secara kaidah bahasa Arab saya masih belajar gitu. Sampai sekarang saya masih belajar dengan cara apa? Belajar bersama dengan teman-teman gitu, di lembaga pesantren di mana gitu, apapun. Seperti tadi yang di Muqaddimah, salah satu keunikan bahasa Arab, salah satu yang menjadi motivasi saya itu ada suatu kalimat bahasa Arab yang ternyata itu kalimat bukan hanya kalimat satu saja gitu, atau satu kata saja. Ternyata itu ada sebelumnya itu ada kalimat yang dibuang tapi masih berfungsi gitu dalam maknanya. Kalau dalam lafadznya tidak terlihat, tapi kalau dalam maknanya itu ada. Tadi saya di Muqaddimah berbicara tentang hamdan wa syukron lillah, kemudian sholatan wa salaman gitu.
Nah itu sebenarnya takdirnya itu apa namanya, kalau ditulis secara lafdiyahnya seharusnya gitu kan, eh berbicara itu hamidtu hamdan gitu kan, kemudian syakartu sukron gitu, syakron ya. Hamdan wa syukron syakartu syukron gitu, seharusnya gitu. Solatan gitu kan, usolli solatan gitu kan, atau solaitu solatan, bisa gitu kan. Kemudian salam tuh salaman, itu seharusnya. Tapi kan itu ada dikaji dalam bahasa Arab, itu bukan hanya kaidah nahwiyah, kaidah sorfiyah, tapi ada kaidah balagiyah gitu. Ada balagohnya, ilmu balagoh, ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badiah gitu. Dan nanti dibahas juga ada kesananya ilmu dilalah, ilmu semantik tentang makna gitu. Ada juga nanti kesananya ilmu-ilmu yang lainnya gitu, yang berkaitan dengan bahasa Arab gitu. Jadi itu menariknya. Jadi suka aja gitu dalam bahasa Arab itu, suatu kalimah itu bisa dibongkar gitu. Bahasa saya dibongkar, satu kalimat bisa dibongkar dengan ilmunya, dengan perangkat ilmu bahasa Arab itu. Gitu. Ada ilmu kajian bahasanya bisa, atau dalam ilmu tentang maharohnya. Maharoh itu keterampilannya berbahasa Arab. Itu banyak gitu. Karena kan ilmu dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada ilmu yang sifatnya lebih ke keterampilan, ada ilmu yang sifatnya ke kebahasaan gitu. Kebahasa Arabannya, ada kecakapan dalam berbahasa Arabnya. Itu. Nah, jadi itu menariknya. Ya mungkin di bahasa yang lain juga gitu. Kalau anak bahasa itu yang terasa gitu oleh pribadi, ketika orang lain berbicara pun gitu, mau berbicara bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu kan, atau bahasa Jawa kalau ngerti gitu, atau bahasa Jepang, bahasa apa gitu, itu ketika berbicara itu anak bahasa itu atau orang yang menekuni bahasa itu pasti akan menganalisa sedikit gitu kan. Ada yang berkata seperti ini, oh kok kenapa sih seperti itu, kita itu harus terbuka gitu kan, bukan kita itu digiring oleh pemikiran kita untuk membongkarnya gitu. Bahasa saya membongkar bahasa itu, kok seperti ini gini. Nah itu salah satunya, apalagi kalau bahasa Arab gitu kan. Kalau bahasa Arab contoh ada kalimah bahasa Arab yang menempel pada seseorang, yaitu yang menjadi nama. Misalkan ada namanya itu contoh namanya itu Ridwan gitu kan, Ridwan gitu. Ridwan, oh itu bahasa Arab juga kan, diadopsi oleh seseorang menjadi nama Ridwan. Itu bisa dibongkar lagi gitu. Ini Ridwan ini dari mana asalnya gitu kan. Oh ternyata ini alamiah gitu kan. Kalau dilihat dari segi ada misalkan yang berbicara, ada si Ridwan itu datang misalkan. Datang gitu. Pakai bahasa Arab ngobrolnya gitu kan. Jadi atau kita melihat, atau kita lewat di depan si Ridwan itu misalkan. Kalau dalam bahasa Arab kan marortu birid wana gitu kan. Kenapa birid wana? Nah itu dibahas lagi. Kenapa sih seperti ini? Oh ternyata itu isim ghairul sharif gitu. Banyaklah gitu hal-halnya. Apa itu isim ghairul? Panjang lagi. Itulah menariknya bahasa Arab. Kalau menurut pribadi itu bahasa Arab itu yang harus dipelajari gitu. Kenapa? Ya itu. Mungkin ini para yang mendengarkan ini dan yang lainnya, saya hanya memberitahukan bahwa dan mengingatkan kalian misalkan saya mah tidak suka dengan bahasa Arab gitu kan. Itu kalian itu bisa dikatakan bullshit lah, kata Asir itu. Kalian itu bohong. Kenapa? Bohong. Saya katakan bohong kenapa? Kalian tidak sadar bahwa kalian gitu kan, khusus yang beragama Islam gitu kan, kalian itu sholat gitu kan. Nah sholat pasti dengan bahasa Arab gitu kan. Tak sadar doa dengan bahasa Arab yang diberikan oleh orang tua. Nah makanya bagi orang yang tidak suka dengan berbahasa Arab itu adalah bohong gitu. Kenapa? Ya seperti itu. Kalian tidak sadar bahwa agama Islam itu semuanya amaliyahnya dengan bahasa Arab. Makanya kita harus bangga dengan bahasa Arab. Itu panutan kita, itu kan Kanjeng Rasulullah SAW itu orang Arab, berbahasa Arab. Itu mungkin dari pribadi suka dukanya ya seperti itu. Yang namanya perjalanan hidup pasti
ada apa namanya, ada ujiannya yang lainnya gitu. Karena hakikat hidup di dunia itu kan banyak gitu, ada hal-hal tertentunya, salah satunya itu ibtala, adanya ujian, ujian hidup apapun itu. Nah, adapun itu kita dibarengi dengan kemauan kita aja gitu. Nanti insya Allah jalan akan terbuka gitu. Dan untuk misalkan kita ingin kuliah atau melanjutkan yang dari S1 ke S2 atau yang mau menuju ke S1 gitu kan, itu jangan berkecil hati dan jangan apa ya, berpikiran ah kuliah kayak ujung-ujungnya kumaha kayak misalnya gitu kan. Nanti kedepannya bagaimana, itu jangan seperti itu dulu, tapi jalani dulu. Kita niatkan mencari ilmu, mungkin seperti itu dari pribadi itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti pribadi akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan dari pribadi atau titipan, nanti langsung dijawab secara singkat, nanti tanya lagi jawab lagi. Jadi kedepannya kita ngobrol ya. Yang menarik mungkin tadi perihal apa ya, pembarengan. Jadi kuliah berbarengan dengan pesantren, pesantren sambil kuliah. Banyak orang yang bilang kan, kalau kuliah sambil pesantren nanti kuliahnya ngaret, molor, nanti kuliahnya akan terganggu segala macam. Nah, tapi beliau ini membuktikan bahwasanya teman-teman beliau juga banyak orang yang kuliah, justru kadang banyak beberapa yang di pesantren malah bisa 3 tahun setengah. Mungkin gimana tuh cara menyikapi, masih ada orang yang beranggapan orang kuliah sambil pesantren itu menghambat, pesantren itu menghambat kuliah, susah maju katanya. Nah, itu mungkin gimana tanggapan daripada beliau, kita dengarkan. Sebenarnya pertanyaan ini menarik gitu kan, menarik. Tapi apa yang sudah saya sampaikan itu sudah menjawab gitu. Sudah menjawab itu. Tadi kan saya bilang ada keterangan yang mengatakan bahwa idza sodaqal azmu wa dohas sabil gitu kan, sabil. Jadi di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itu salah satunya. Kemudian untuk masalah pesantren berbarengan dengan kuliah gitu. Kita pesantren dan berbarengan dengan kuliah itu ya ada gitu kan. Saya kan kalau di kuliahan itu berteman dengan orang-orang yang bukan hanya dari pesantren. Maksudnya bukan yang tinggal di pesantren. Kalau misalkan pribadi tinggal di pesantren kemudian kuliah, itu kita tinggal memanage waktu dan memanage hati gitu. Paling utama hati itu. Hati kita itu kalau misalkan hati kita udah cenderung kepada hal yang wah, kalau misalkan kita kuliah sambil pesantren itu kayaknya ribet atau gimana gini gitu kan. Nah, itu kalau udah berbicara seperti itu butuh proses untuk mengembalikannya lagi untuk menuju sugesti dari sugesti kalau menurut pribadi gitu. Karena saya juga pernah mengajak teman ini nyata gitu kan, nyata teman untuk bareng dengan pribadi untuk kuliah sambil mondok sambil pesantren, itu ternyata anggapannya iya seperti itu, nanti susah untuk lulusnya gitu kan, waktunya ribet gitu. Tapi kalau menurut pribadi itu hal yang sangat lumrah biasanya di anak-anak kuliahan gitu. Karena apa ya, seperti itulah, itu kembali ke hati. Kalau menurut saya kembali ke hati. Kalau hati udah berkata seperti itu, ya sugesti itu butuh proses untuk dikembalikan menuju lurus gitu hatinya itu. Dalam artian pandangan terhadap pesantrennya gimana dulu gitu. Nah, jadi intinya kembali ke pribadi dan ibda bin nafsi, dimulai dari pribadi gitu. Karena banyak teman-teman saya juga yang bukan di pesantren gitu, dan dia sekarang menyadari bahwa ternyata pesantren itu bukan yang menghalangi kelulusan dalam perkuliahan, bukan itu ternyata. Bahkan sampai sekarang gitu kan, saya udah semester akhir di S2, ternyata teman-teman saya dulu yang dari S1 itu sampai sekarang ada yang masih berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya gitu kan. Dan tapi alhamdulillah sampai sekarang baru beberapa orang yang udah lulus, dan ada juga yang belum lulus gitu, bahkan sekelas dulu gitu. Perempuan kan kategori
orang yang rajin biasanya gitu. Ini biasanya ya. Nah, ini seperti itu. Kenapa? Ya, itulah ada pandangan-pandangan tertentu gitu. Kembali kepada diri pribadinya. Jadi kalau misalkan dimulai dari pribadi, kita punya kemauan gitu dalam berkuliah sambil mondok gitu, atau mondok atau pesantren sambil kuliah, biasanya kalau misalkan memprioritaskan pesantren, itu perkuliahan akan terbuka untuk cepat lulus gitu, asal kita mempunyai niat yang sangat baik gitu, tidak membandingkan kuliah dan pondok gitu kan. Apalagi pernah saya merasakan gitu kan, ada apa namanya, saya menjadi apa ya, diri pribadi itu pertama kuliah, kedua mondok, ketiga kerja. Itu bahkan tiga hal ini, tapi ketika dijalani, dihayati, disyukuri, dan paling utama itu yakin gitu kan, yakin bahwa kita itu di dunia itu tidak hanya untuk diam gitu kan, minimal otak untuk berpikir tentang teori-teori atau tentang kajian-kajian tentang perkuliahan. Begitu juga otak dibarengi dengan hati yang tulus untuk belajar tentang ilmu agama di pesantren, dan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat meskipun sedikit, ya niatnya untuk mencapai keberkahan gitu kan, dan mencapai ridho Allah. Nah itu insya Allah kalau jalani ya santuy baik gitu, enak gitu. Bahkan hal yang hal yang belum pernah dipelajari, ketika kita mengamalkan tiba-tiba datang, itulah namanya aunullah gitu. Jadi pertolongan dari Allah atau ilham dari Allah itu suka datang kalau kita misalkan yakin bahwa apa yang kita lakukan ini hanya tujuannya itu bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk diri pribadi ketika diamalkan kita harus memiliki keyakinan bahwa ilmu yang kita miliki bukan milik kita, tapi hanya titipan gitu. Mungkin gitu. Ya mungkin sangat menarik ya. Intinya jadi gimana pribadinya. Pokoknya yang di kosan jangan bilang pesantren sebagai penghambat, dan juga yang di pesantren yang menghargai yang di kosan. Semua itu ada pilihannya dan semua masing-masing punya hak. Cuman kita ingin memberitahukan bahwasanya pesantren itu nggak jadi hambatan. Kita semua banyak teman-teman di pesantren lulusnya banyak yang 3,5 tahun, yang 4 tahun banyak. Yang telat itu bukan karena pesantrennya tapi karena dirinya sendiri sebenarnya. Jadi nggak jadi masalah pesantren. Dan juga kalau merujuk kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz itu kan banyak yang bilang kalau misalkan kuliah di jurusan agama nggak tinggal di pesantren, nah itu berbahaya. Kalau mau tinggal di kosan, lebih baik ambil jurusan yang umum sekalian, biologi, fisika, matematik, lebih aman. Tapi kalau Anda mau mengambil jurusannya agama, yang religi, nah kalau bisa sambil pesantren, karena nanti akan ada pemikiran tuh akan masuk macam-macam. Kalau nggak ada benteng, bahaya. Makanya kalau mau jurusan agamis, ya sambil pesantren supaya ada benteng. Kalau nggak sambil pesantren, lebih baik jurusan umum. Kecuali yang dari kecilnya udah pesantren, nah mungkin bisa ada benteng lah intinya. Jadi sangat menarik ya. Kemudian yang ingin ditanyakan lagi mungkin masalah bahasa Arab ya. Tadi beliau semudah itu bilang gampang untuk cinta bahasa Arab, tapi dalam prakteknya orang itu sudah bahasa Arab tuh dalam tanda kutip seperti hal yang menakutkan gitu. Ketika di SMA ada pelajaran molok bahasa Arab itu menakutkan sekali. Sebenarnya apa gitu kira-kira yang bisa mudah membuat orang senang bahasa Arab gitu. Sebenarnya bahasa Arab itu bukan hanya bicara sekedar senang atau enggak ya. Kalau pribadi bilang itu bisa lebih ke kewajiban. Karena dalam syarat jadi mufasir juga kan harus paham ilmu bahasa Arab. Untuk memahami Quran dan hadis itu harus memahami bahasa Arab. Orang memaknai Quran hadis enaknya tanpa ada ilmu bahasa Arab, wah kacau, itu bisa berbahaya. Makanya bahasa Arab itu bisa jadi
kewajiban juga kalau dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita kan. Nah mungkin apa sih yang lebih kira-kira orang langsung seneng bahasa Arab gitu? Emang tentunya terlepas dari kewajiban gitu, apa kira-kira, eh, apakah Anda pernah terpikirkan ingin ternak onta gitu sehingga semangat belajar bahasa Arab supaya bisa lebih memahami onta, nanti jadi belajar budaya Arab, sastra Arab, apakah gimana gitu lah pokoknya. Jadi beliau itu sebenarnya ini ya, apa namanya, bisa dibilang ustadz ya. Jadi beliau udah paham lah. Tadi beliau bahasanya nggak mudah memahami, padahal beliau itu paham sebenarnya. Jadi bahkan paling apa ya, paling jago lah kalau memahami perasaan wanita, paling jago beliau. Jadi mungkin apa penjelasan intinya, gimana sih caranya kira-kira membuat orang tuh suka bahasa Arab. Jadi sebenarnya bahasa Arab tuh nggak susah ya sebenarnya ya, gampang asalkan kita mau apa bahasanya, melewati langkah-langkah belajarnya itu sebenarnya. Mungkin nanti beliau lebih jelas lagi supaya bahasa Arab tuh nggak terkesan menakutkan tuh, enjoy aja. Sama aja kayak kuliah kan, orang yang dulu dari SMA mau kuliah tuh aduh kayak menakutkan, setelah dijalani begitu-gitu aja kuliah ternyata. Sama yang dari S1 mau ke S2, aduh S2 gimana nih, dosennya galak-galak, aduh beneran ini mah bener intelektual, ternyata setelah dijalani S2 begitu-gitu aja. Nah sama aja ketika bahasa Arab juga, sugesti awalnya itu harus seneng dulu lah. Mungkin nanti beliau lebih jelas, silakan. Eh, Menarik juga ya ini. Gitu. Pertanyaannya, dan ini sering dibahas gitu. Kalau khususnya dalam perkuliahan, dalam yang lainnya gitu. Khususnya ini untuk orang-orang yang dari pendidikan ini biasanya. Gitu. Itu banyak faktor gitu. Banyak faktor kenapa sih pandangan orang-orang itu, misalkan anak-anak itu kalau misalkan udah dengar kata pelajaran apa, misalkan pelajaran bahasa Arab, wah itu susah gini. Itu kan tadi kata saya itu belum menyadari gitu. Apa itu tugas seorang guru-guru bahasa Arab itu untuk menyadarkan bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa yang ditakutkan gitu, dan bahasa yang kalau menurut pribadi itu bahasa yang menarik, bahasa Arab itu. Karena apa? Bahasa Arab itu ya apa ya? Enak didengar dan apa ya? Tidak ada kebohongan lah. Maksud tidak ada kebohongan itu apa ya? Dalam suatu katanya, dalam pengungkapannya itu harus gitu. Gitu. Dalam tulisan dan itu harus gitu kan, bukan hanya membandingkan, ini mah bukan hanya membandingkan dengan bahasa yang lain, tapi kalau dalam teori bahasa Arab itu bahasa Arab itu menarik gitu. Dan kalau dalam memahaminya emang iya itu butuh proses gitu, tapi kalau dijalani apa yang tadi disampaikan itu insya Allah akan sedikit-sedikit bisa. Ini pengalaman juga, punya teman gitu kan sama dari orang Ciamis, perempuan gitu, sekarang ngajar juga dia gitu, itu di suatu MTS di Ciamis, udah pulang ke rumahnya gitu. Nah belum nikah dia, kalau mau nikah silakan itu nanti bisa calling-callingan dengan berdua aja gitu kan gitu. Nah dia dari SMK ya, SMK ketika kuliah ke Bandung itu dia mengambil bahasa dan sastra Arab. Bayangkan gitu kan, dia ternyata dia ketika ditanya asal masuk katanya gitu kan, ke universitas itu, ke perkuliahan itu asal masuk aja gitu kan, dan ternyata yang keterima di jurusan ini kan, jurusan yang tidak ditekuni dan tidak diharapkan gitu. Tapi kenapa dia bisa lulus gitu kan selama 4 tahun pas, bahkan kurang gitu kan, selama itu perkuliahan S1 beres. Kenapa seperti itu? Dan ternyata dia ketika di perkuliahan dia selalu minder, selalu sudah saya emang gak kuat ini, dan ternyata apa? Itu ada teman yang menguatkan. Itu ada teman yang menguatkan ketika di perkuliahan awalnya tidak suka dengan bahasa Arab, ketika dijalani itu akan suka dan dia mengatakan bahwa ternyata bahasa Arab itu kalau misalkan kita belajar dan sedikit-sedikit akan bisa gitu. Katanya itu salah satunya, itu teman saya, dan sekarang
beliau juga sedikit-sedikit sudah paham gitu dalam bahasa Arab gitu. Karena kalau udah tidak cinta dengan bahasa Arab, ya itu akan dipertanyakan gitu. Tapi dipertanyakan itu bisa diperjuangkan gitu. Bisa diperjuangkan. Kembali lagi itu kembali ke diri pribadinya gitu. Orang-orang yang mengatakan takut atau anak-anak atau apa dengan bahasa Arab atau pelajaran mulok tadi kan di sekolah-sekolah ketika pelajaran bahasa Arab itu wah misalkan gini, dia belum sadar. Makanya gitu kan untuk para pengajar gitu ya dalam PAI-nya pendidikan agama Islamnya dalam khususnya guru-guru bahasa Arabnya itu bisa memahamkan. Dan ada metode-metode kalau zaman sekarang ada metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu yang menarik-menarik sekarang. Bisa kalau anak tersebut suka dengan lagu itu asupkan gitu kan. Asupkan lagu-lagu bahasa Arab di sana gitu kan. Bisa kalau sekarang itu kalau lagu-lagu bahasa Arab itu sangat sulit mungkin ya dalam memahaminya karena itu dengan bahasa Amiyah atau bahasa yang Fusha juga ada, tapi itu kalau lebih baik itu dengan sholawat-sholawat. Sekarang banyak sholawat-sholawat gitu kan, religi gitu yang berbahasa Arab itu kan kategori dari bahasa Arab juga itu. Coba menarik gitu atau lagu-lagu yang bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu menarik gitu. Seperti lagu Balonku Ada 5 itu kan ada versi Arabnya gitu. Jadi sedikit-sedikit lagu pada hari Minggu gitu kan, pada hari Minggu turut ayah ke kota gitu naik itu ada bahasa Arabnya. Kemudian lagu-lagu yang lainnya ada metode yang lain juga, metode GIM gitu. Metode GIM ada sekarang kan lagi marak-maraknya GIM untuk para milenial, kemudian para remaja-remaja sekarang, bahkan anak-anak sekarang gitu kan. Sekarang bahkan ada GIM yang bahasa Arab, GIM yang berbau dengan bahasa Arab. Itu ada GIM tentang kaidah nahwu, ada GIM nahwu. Banyak ya, apa sih rekomendasinya itu ya, GIM nahwu sorob ada, cari coba ya. Iya, GIM nahwu sorob atau apa ya, apa lagi ada GIM-nya, banyak lah gitu. Itu tapi paling utama kalau menurut pribadi itu coba apa ya, cari idiom atau uslub itu. Jadi kegiatan sehari-hari ketika berbicara misalkan ilainanta misalkan, ilainanta gitu kan, misalkan itu dengan bahasa Arab ilainanta gitu kan, atau bisa naam gitu kan dengan la misalkan la itu dengan tidak, dengan ekspresi gitu. Bisa kalau misalkan ada yang tidak suka dengan bahasa Arab tapi dia menjadi suka karena apa, dengan di bahasa Arab ada masrohiyah juga, ada drama gitu, ada dramanya, bisa drama dengan bahasa Arab. Masukkan bahasa Arab sedikit-sedikit gitu dalam apa namanya, dalam pembelajaran gitu, dalam pembelajaran apapun itu. Dan kalau menurut pribadi kenapa sih gitu kan orang-orang itu takut dengan berbahasa Arab, karena kita itu bukan orang Arab. Itu paling utama. Kenapa? Ya karena kita bukan orang Arab gitu. Kalau kita orang Arab itu pasti suka dengan bahasa Arab. Tapi orang Arab juga ada yang tidak suka dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang mana dulu gitu kan, itu harus dipertanyakan dulu gitu. Karena bahasa Arab itu ada gitu. Seperti gini aja. Di Indonesia, bahasa Indonesia itu kan ada bahasa daerahnya. Daerah ini bahasanya gini kan, Jawa, Sunda. Ada juga orang Sunda yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu ada seperti itu. Seperti ini saya kan ini bahasa Indonesianya kacau kalau menurut saya gitu kan. Tapi ini dihalus-haluskan gitu dengan bahasa Indonesia yang ada dan baik dan benar gitu. Menurut ejaan bahasa Indonesianya gitu, menurut EBI-nya. EBI kalau sekarang ya. Kalau dulu itu bukan EBI gitu, bahasa Indonesia harus tahu. Jadi gitu dalam bahasa Arab juga gitu. Jadi kenapa takut terhadap bahasa Arab? Karena kita bukan orang Arab. Oleh karena itu, tapi gitu kan, yang beragama Islam itu harus bisa mencintai bahasa Arab. Ditunjang dengan sejarah-sejarah, ditunjang dengan kisah-kisah Nabi, ditunjang dengan pedoman kita gitu.
yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas dan yang lainnya gitu. Mungkin seperti itu. Ya menarik ya. Semoga bisa jadi yang tadinya sudah senang bahasa Arab jadi tambah senang, yang belum jadi mencoba pengen tahu nanti pribadi cantumkan IG beliau di deskripsi ya. Kalau barangkali mau tanya-tanya atau datang langsung yang di sekitar Bandung silakan. Beliau terbuka ya, insya Allah share ilmu itu terbuka. Jadi pokoknya bahasa Arab itu asik lah. Kalau ngomong juga ada nadanya kan. Kalau bahasa Arab kan ada ikhfa, ada dengung itu kan. Kalau ngomong kamu kan angtum. Jadi ada variasi nadanya ya. Angtum mayurid. Nah, jadi ada ada tekanan-tekanannya itu pasti beda lah. Hawanya pasti enak. Mungkin tadi ya, mungkin waktu udah sempit mungkin, tapi terakhir lah. Ini insya Allah terakhir. Tadi sangat tertarik dengan statement dari beliau bahwasanya kenapa kita takut dengan bahasa Arab karena kita bukan orang Arab. Mungkin itu benar, tapi pribadi coba tambahkan gitu. Apakah mungkin orang-orang di kita di Indonesia itu menganggap bahasa Arab itu belum penting? Karena apa? Kasus di faktanya atau di realitanya itu kan orang itu untuk belajar bahasa Arab tuh sampai rela manggil guru privat, rela anaknya jauh datang ke guru privat, bayar mahal untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris dianggap bahasa internasional yang nantinya untuk kerja gampang, untuk kemana-mana dipergunakan, untuk cari uang ya dalam tanda kutip itu digunakan sekali, kerja di mana-mana bahasa Inggris itu jadi syarat. Makanya orang jadi menganggap penting dan gak takut meskipun padahal susah tapi dianggap penting jadi harus bisa. Kalau bahasa Arab mungkin ada pandangan-pandangan dalam tanda kutip ya, merendahkan gitu. Wah mau apa bisa bahasa Arab, mau ngobrol sama onta, mau nernak onta, mau ngapain, mau jadi TKI, TKW. Padahal pribadi punya banyak contoh ya, orang yang pintar bahasa Arab ketika ke Arab juga nggak seperti orang yang TKI, TKW, enggak. Di Arab itu kalau orang yang pintar bahasa Arab, orang Indonesia pintar bahasa Arab ke Arab kerja, nah itu nggak seperti yang TKI, TKI. Ada yang jadi di pom bensin jadi jabatan tinggi, ada yang jadi taksi juga jabatan tinggi, ada yang di mana-mana di restoran jabatan tinggi. Kalau yang ngerti bahasanya, mungkin yang kasus-kasus yang pelecehan dan dalam tanda kutip direndahkan itu yang nggak ngerti bahasa Arab, yang awam, bisa ditipu dan lain-lain. Jadi mungkin itu ya, mungkin kami hanya bisa merangsang ke semuanya. Semoga dengan konten ini bahasa Arab itu bisa booming, karena sekali lagi bukan hanya bahasan suka atau tidak suka, tapi lebih ke kewajiban. Kan Al-Quran, hadis itu kan pedoman kita untuk memahami Quran dan hadis, otomatis perlu bahasa Arab. Makanya di pesantren wajib belajar bahasa Arab, pasti di pesantren manapun yang menanya bahasa Arab pasti dipelajari, karena penunjang untuk memahami Quran dan hadis. Jangan sampai baca Quran hadis asal-asal tanpa ilmu bahasa Arab. Mungkin gitu aja. Ada pesan-pesan lain terakhir? Tanggapan sedikit yang barusan. Nah, untuk barusan tanggapan sedikit dan menambahkan mungkin ya itu dalam ranah mihnah atau ma'isah gitu kan, pengkasaban itu dalam ranah profesi atau ranah apa, ya itu bahasa Arab itu ada dilihat dari bagaimana tujuannya gitu. Ada belajar bahasa Arab yang tujuannya itu emang khusus untuk hanya bisa berbicara bahasa Arab. Ada, dan nanti kesananya jadi TKW gitu kan, kursus bahasa Arab ya gitu. Ada yang gitu seperti itu, mau nggak mau gitu harus bisa bahasa Arab, dipaksa untuk berkursus. Ada juga kan gini ya, dalam bahasa Arab ada dua, ada alimun, ada mahirun gitu. Nah kalau yang alimun pasti mahirun, tapi kalau yang mahirun itu belum tentu alimun. Apa alimun? Alimun itu orang yang berilmu, tahu berilmu bahasa Arab gitu kan. Begitu juga cakap dalam berbahasa Arab gitu. Nah kalau yang mahir belum tentu dia itu tahu terhadap kaidah-kaidah bahasa Arabnya atau apapun itu. Jadi seorang pembelajar berbeda dengan seseorang yang belajar bahasa Arab hanya untuk satu tujuan. Karena bahasa Arab itu bukan hanya satu tujuan gitu. Kalau belajar bahasa Arab itu, kalau dalam perkuliahan belum tentu hanya dalam satu gitu kan. Adapun misalkan itu ya itu tergantung orang yang belajar bahasa Arabnya tujuannya apa gitu. Gitu. Jadi seperti itu statement di akhir dari pribadi.
cintailah bahasa Arab gitu kan, cintailah bahasa Arab dan jangan benci terhadap bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa agama Islam, bahasa panutan kita gitu kan, uswah hasanah kita gitu. Kemudian bahasanya nanti kita di surga, karena kita orang Islam itu ketika kita cinta bahasa Arab insya Allah gitu kan, ketika nanti digampangkan dalam segi misalkan ditanya oleh malaikat nanti ketika di akhirat itu gampang, insya Allah digampangkan karena kita sudah biasa berbahasa Arab gitu. Jadi qalilan fa qalilan itu kan, syai'an fa syai'an gitu kan, hayya nata'allamu lughatal arabiyyah wa hayya nuhibbu al-lughatal arabiyyah ma'an gitu, ma'an itu fi kulli hayat gitu kan. Asa an nakuna minan najihin, asa an nakuna minal faizin, asa an nakuna minal muhibbin fil lughatil arabiyyah. Amin. Ya, sebenarnya masih betah ya ngobrol-ngobrol sama beliau, cuman karena waktu mungkin ya. Tadi menarik juga, ada bahasan yang menarik juga yang di alam kubur. Contoh, salah satu contohnya kalau kita bisa paham bahasa Arab atau menguasai bahasa Arab, ada bantuannya. Kayak ceritanya Imam Sibawayh itu kan, ketika ditanya malaikat, justru malaikat balik ditanya oleh Imam Sibawayh dan akhirnya nggak ditanya apa-apa. Imam Sibawayh itu ahli nahwu ya. Presiden ilmu nahwu tuh ada yang bilang Imam Sibawayh. Nah, Imam Sibawayh ketika ditanya malaikat Munkar Nakir justru ditanya balik Munkar Nakirnya sama Imam Sibawayh karena ngerti nahwu sorob, ngerti bahasa Arab secara mendalam. Jadi panjang pokoknya mah. Pokoknya sekali lagi nanti bisa tanya ke beliau, nanti pribadi cantumkan IG beliau ya. Silakan yang masih kepo tentang bahasa Arab bisa langsung ke beliau. Yang sekitar Bandung bisa langsung silaturahmi tatap muka, terbuka orangnya lah, asik lah insyaallah. Kemudian dari pribadi dari kita lah, kita mohon maaf, kita bukan ahli, bukan mahir, bukan alim, kita hanya jadi perangsang aja, pendobrak. Nanti yang lihat channel ini mungkin yang lebih ahli, silakan komentar atau direpost kembali video kita, ditayangin sambil dikomentarin satu persatu perkataan, silakan. Kami senang ya, pokoknya ada kesalahan, keceletot atau terpleset kata-kata, mohon maaf dari kami. Masih sama-sama belajar ya, salah dalam penjelasan masih belajar lah intinya. Silakan yang lebih senior, kakak-kakak tingkat bahasa Arab di universitas manapun, silakan komen kritikan buat kami, insyaallah kami terima. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semua, amin. Dari pribadi segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.